Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat muslim, tahukah Anda mengapa Rasulullah selama hidupnya tak pernah mengumandangkan azan? Padahal azan merupakan ajaran agama Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Ternyata ada alasan yang menyentuh di balik itu semua. Rasulullah mengetahui betul bahwa umatnya memiliki sifat lalai. Sedangkan seruan seorang Rasul adalah hal yang tidak boleh diabaikan, karena akan mendatangkan dosa dan azab yang pedih. Seperti yang difirmankan Allah pada surat An-Nur ayat 63. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Bisa dibayangkan ketika itu, jarak rumah yang satu dengan yang lainnya sangat berjauhan dan sulit untuk menjangkau masjid. Maka bila orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan Rasulullah, maka mereka telah berbuat haram atau telah berdosa. Itulah salah satu alasan Rasulullah tidak pernah azan. Sahabat muslim, banyak yang tidak tahu bahwa lafaz azan ternyata bukanlah dari Rasulullah, melainkan berasal dari mimpi salah satu sahabat. Dikisahkan, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah tentang perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mulai memikirkan bagaimana media atau sarana untuk menyerukan sholat kepada kaum muslimin. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk meminta saran dan gagasan bagaimana cara yang tepat untuk menyerukan waktu sholat. Dari sahabat yang hadir, muncullah 3 gagasan. Akan tetapi, semuanya ditolak Rasulullah dengan alasan bukan mencerminkan agama Islam. Di antaranya saran tersebut ialah: yang pertama, menggunakan lonceng yang terinspirasi dari kaum Nasrani. Yang kedua, menggunakan trompet yang biasa digunakan kaum Yahudi untuk beribadah. Yang ketiga, menyalakan obor seperti kaum Majusi atau kaum penyembah api. Lalu para sahabat pun pulang dengan tanpa hasil. Hingga malam harinya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi tentang petunjuk untuk menggunakan azan sebagai penyeru waktu sholat. Mimpi itu kemudian disampaikannya kepada Rasulullah dan langsung disetujui. Lalu Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid menemui Bilal dan menyampaikan hal tersebut. Maka itulah yang menjadi azan pertama umat muslim. Masya Allah. Dikutip dari dalam Islam.com, adapun adab-adab atau anjuran ketika kita mendengar azan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, sehingga kita mendapatkan pahala ketika mendengarkan azan. Yang kedua, sambil berselawat kepada Nabi. Yang ketiga, tidak berbicara. Yang keempat, menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan. Yang kelima, berdoa memohon ampun. Yang keenam, memanjatkan doa setelah azan. Yang ketujuh, memohon kepada Allah, sebab terdapat doa mustajab antara azan dan iqomah. Yang kedelapan, menyegerakan sholat dengan tujuan agar terhindar dari waktu terlarang di dalam sholat. Yang kesembilan, tidak keluar masjid atau musola setelah azan. Menurut hadis sahih, setan akan berlari sambil terkentut-kentut agar mereka tidak mendengar suara azan. Lalu setelah azan dan iqomah selesai, setan akan kembali ke masjid dengan melintas di antara seseorang dan jiwanya agar mereka lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu, jika kita sholat berjamaah, Rasulullah memerintahkan kita untuk merapatkan syaf atau barisan sholat, sehingga setan tidak dapat melintas di antara orang-orang yang sholat tersebut. Kalau kita lihat ya, azan ini ketika Rasulullah SAW itu berbincang dengan para sahabat ya, bahwa ketika di Madinah mulai penting sekali memanggil orang-orang untuk masuk sholat berjamaah di waktu sholat, apa yang mesti kemudian ada alat atau cara agar supaya mereka berkumpul. Kemudian ada salah satu ide bagaimana kalau seandainya menggunakan
semacam trompet lah gitu ya. Kata Rasulullah SAW, jangan, huwa min amril yahud gitu ya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi gitu ya. Nah kemudian itu juga ide lonceng misalnya ya, yang dipakai oleh orang-orang Nasoro. Kemudian apakah ada yang lain misalnya gitu. Bagaimana kalau misalnya dengan api, sebagaimana orang-orang Majusi gitu ya. Kan kalau api itu asapnya juga kelihatan gitu ya. Terus ditempatkan di tempat yang tinggi apinya. Makanya kalau kita tahu menara itu dari manaroh, itu dari tempat api. Sebenarnya orang-orang Majusi yang punya kebiasaan api di atas itu. Kemudian Rasulullah juga jangan gitu ya. Nah kemudian dari diskusi tersebut sudah pulang, menjadi PR nih, PR. Nah ketika pulang semua, seorang sahabat ya bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Nah, jadi yang bermimpi ini Abdullah bin Zaid. Di dalam mimpinya orang tersebut bilang, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih bagus dari nakus ini? Apa? Kemudian dilantunkanlah yang namanya azan. Nah karena inilah ya yang namanya sejarah azan. Karenanya azan sangat unik ya, ketika Bilal bin Rabah menyatakan berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Nah bagaimana adabnya? Adabnya tentu ya, pertama kita mengikuti setiap lantunan tersebut, mengulangi Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikuti semua. Ketika hayal shalah hayal falah, kita la haula wala quwwata illa billah ya. Sampai di akhir ya la ilaha illallah tersebut, kita kemudian berdoa Allahumma bihidah wa titamma wa sholati qaimah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah ya, wa ba'asku maqam mahmudanil ladzi wa'ata inna tuflihul mi'ad. Itulah doa di mana kita memohon diberikan tempat yang terbaik untuk Rasulullah SAW.